wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Bapak Sugiono yang saya hormati, ibu-ibu jamaah sekalian sekaligus yang saya cintai, ibu-ibu jamaah sekalian, jamaah keluarga besar Al-I'lan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia dan nikmatnya yang tidak pernah bisa kita hitung. Sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa menghadiri acara halal bihalal ini. Salawat berangkai salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya cintai, saya selaku ketua panitia, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah biiznillah yang telah Allah izinkan untuk bisa hadir di sini untuk mengikuti acara halal bihalal dan ngaji bareng bersama. Tadi dari mana? Untuk terutama ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan apabila dari kami atas penerimaan pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah hadirin sekalian, untuk mengharapkan barokahnya Allah turun kepada kita semua, sama-sama kita membacakan surat Al-Mulk. Mudah-mudahan dengan barokahnya surat Al-Mulk yang akan kita bacakan ini bisa menjadikan syafaat kita nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma qara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir wa lilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala min syai' in antum illa fi
ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كريم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغل
ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكن لنا كما كنت لهم آمين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah senang yang ganjil. Jadi satu kali lagi. Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus segenap panitia yang alhamdulillah siang ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan Allah turunkan maghfirahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Saya jadi merasa tua, Ibu. Tadi diceritakan sama pembawa acara ya. Dari mulai Satria Baja Hijau sampai sekarang Satria Baja
silver. Subhanallah. Jadi saya merasa tua. Ya. Berarti saya mau cerita dulu sebelum ngaji, mau denger? Nah, subhanallah. Ini saya lihat dulu, Masya Allah. Tapi saya nggak mau tua, Ibu. Menolak takdir. Ya, itu tahun berapa Bu Yani? 2012. Sekarang 2022. Berarti berapa tahun yang lalu? Hah? 10 tahun. 10 tahun yang lalu, ya. Gitu. Subhanallah ya. Sesuatu apapun ketika ikhlas pasti membuahkan hasil. Apapun, mudah-mudahan ini tergolong ikhlas. Amin ya robbal alamin. Dari mulai Satria Baja Hejo, ya. Ibu tahu maksudnya Satria Baja Hejo? Cinangka ya. Itu dari mulai motor Nahejo. Iya, sampai sebentar lagi mau Minantu. Subhanallah ya. Iya. Mudah-mudahan ya diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Dan diberikan kesuksesan. Amin. Ila hadiniya syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Amin. Dari rumah 1 sampai rumah 2. Subhanallah ya. Kenapa? Kenapa? Istri. Kenapa ke situ? Model begini model setia. Model setia. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya. Udah. Di tengah-tengah ada acara apa? Ada. Sekarang dulu, sekarang aja ya. Nah. Ibu, bapak, nggak ada bapak, saya doang. Ibu, saya cerita sedikit. Tidak akan kumpul sebanyak ini kalau tidak ada generasi awal. Ya. Saya selalu akan memberikan kilas balik sejarah, Ibu. Ya. Jadi adanya Al-Iqlan itu diawali dulu ada yang pertama kali belajar gitu. Dan mungkin sekarang tinggal sisa-sisanya. Ya. Karena ada yang pindah ke mana? Palembang, ya. Jadi mungkin masih ada yang masih komitmen sampai hari ini, Ibu. Ya. Boleh berdiri ya. Generasi awal, tolong biar yang lain tahu. Monggo berdiri. Generasi awal sisanya berapa? Monggo, ayo berdiri. Ya, silakan berdiri Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama namanya Bunia. Ya, yang mana Bunia? Nah, ya. Kemudian yang kedua Bu Nur. Itu yang pegang anak ya. Kemudian Bu Fat, Ibu ya. Kemudian Umi, ya itu masih. Kemudian Bu Yeni, ya. Nggak kelihatan. Iya Bu Yeti gitu ya. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
satu laginya pindah ke Palembang. Kalau tidak pindah saya yakin masih Ibu. Ya, itulah hebatnya Al-Iqlan diizinkan oleh Allah. 10 tahun. Itu ya Ibu ya. Nah, monggo duduk lagi. Terima kasih banyak. Tepuk tangan Ibu. Nah. Luar biasa Ibu ya. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, masih tetap ngaji ya. Amin. Jadi kalau yang baru 5 hari terus berhenti, malu tidak? Iya, yang baru 5 hari terus berhenti, malu ya. Iya. Apa disuruh berdiri setiap kelompok apa tidak? Berdiri. Oh, berdiri boleh ya. Semutan ya, biar nggak semutan, oke ya. Coba Bu Yani minta disebutin aja yang dari itu. Boleh. Yang itu aja susunannya sesuai. Sekalian itu Ibu. Iya. Bu, sekalian koordinatornya ya. Iya. Silakan Bu Yani. Baik, Ibu nanti setelah dipanggil boleh kelompoknya berdiri dan koordinatornya nanti mungkin ke depan untuk menerima penghargaan. Jadi yang ngajinya cukup berdiri di tempat, koordinatornya mungkin berbaris ya. Nah, silakan. Satu-satu aja. Iya. Untuk kelompok yang pertama, paling ujung ya Bu ya, boleh. Seragam berhijau-hijau dari tim kontingen dari jamaah grup Baitul Hikmah. Mangga, BIC juga sudah lama ya Ustaz ya. Ini, iya. Untuk Ibu koordinatornya, mangga Ibu Isti. Di mana? Oh iya mana? Mangga Kak Payun. Iya. Ustaz mungkin Ustaz yang menyerahkan. Ini sertifikat bukan sembarang sertifikat. Sertifikat rumah kan Bu? Bukan. Mangga Kak Payun. Mangga. Iya. Tangan Ibu. Foto dulu udah? Udah. Oh iya video. Oh iya. Kelihatan nggak ya kalau di samping? Ada yang foto boleh? Nggak apa-apa, itu berlanjut aja. Oh iya. Selanjutnya, maka Ibu duduk kembali. Selanjutnya grup yang kedua, yaitu jamaah ambulan dari Cinangka. Ibu Neni, koordinatornya. Oh iya, benar. Mama Caca ya dulu juga di BIP juga Ustaz. Ngalih ke Cinangka, masih ikut kajian Insya Allah. Mbak Neni nggak apa-apa, ngapain? Itu Ibu, Bu. Boleh nggak apa-apa? Di tengah panitas panas. Iya. Oke, jamaahnya harusnya disiapin yel-yel sebelumnya ya Bu ya. Begitu ada info halal yel-yel. Selanjutnya yaitu dari jamaah Al-Iqlan Santriwati dari Nirana Cigelam. Puri Nirana Cigelam. Bukan lagi beda Cinangka. Oh, Puri Nirana Cinangka. Kali ini namanya Nirana. Ibu Fatimah, Masya Allah, Ibu. Maka KPU Ibu. Oh iya. Saya nungguin sebelah sana. Udah, belum Ibu? Ya. Oke. Maka Ibu duduk kembali.
jamaah hafilah dari Dian Anyar. Banyak juga. Ibu Alfian. Boleh. Oh iya, boleh. Mangga Ibu Koordinator Kapayun. Ya, Ibu. Ya. Mana? Sebentar ininya belum. Atur. Ini pesertanya menjalar ke belakang. Selanjutnya itu jamaah dari RT 25 Mesir Baitul Hidayah. Mangga Ibu Haji, Ibu Haji. Berdiri, Ibu Haji atas. Ibu Haji Kapayun. Banyak Kapayun. Oke. Selanjutnya jamaah hafilah dari Al Hidayah kelompok fikih Al Hidayah dengan kelompok nahu sharaf di Al Hidayah. Berarti gabungan ya Mas ya. Ini koordinatornya Ibu Ika Cahaya. Mati. Kebetulan sedang sakit, boleh diwakili. Mangga berdiri dulu Bu, jamaah yang dari Al Hidayah. Boleh. Ibu Cucu, mangga mewakili. Banyak ya, ini belum semua Pak Ustadz. Pemeriksaan dia kebetulan kurang sehat. Bentar Ibu. Selanjutnya ini mungkin jamaah yang Tanbil Mukhtarin. tuan rumah di banyak jumlahnya. Ini dari Masjid Al Falah, kelas Tanbil Mukhtarin, kelas fikih juga ikut ke depan, terus ikut ke Nasyarah juga. Ini udah banyak banget ya Bu ya, yang ikut banyak. Mangga yang koordinatornya adalah tidak asing lagi, Mbak Pur, Mama Bimbing ya, atau kita kenal Mama Bimbing Mangga. Untuk jamaahnya Mangga silakan berdiri. Dan ini tidak hanya warga RT 28, ternyata ada dari 29 juga di gabungan ya. Insya Allah Mama Bimbing semangat ya. Allah Akbar. Mama Bimbing Mangga Kapayun. Belum. Belum. Udah. Kita lanjut ya. Itulah mereka yang ikut berjasa Ibu memperkenalkan metode Al-I'lan ke ibu-ibu ya. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada yang protes Ibu. Tadi kan yang akan dikaji suratnya Al-Isra ayat 72 ya. Bener kan? Al-Isra 72.
Tadi yang baca Qur'annya ada, alhamdulillah bagus. Kemudian terjemahnya juga bagus, bahasa Indonesia. Kemudian ada juga bahasa Inggris juga bagus. Kemudian bahasa Jawa juga bagus. Kemudian Iqrob bahasa Arabnya juga bagus. Tadi ada yang nyeletuk, kunaon teu aya bahasa Sundana. Ya. Iya. Jadi ngeblank saya itu, nggak ingat ada bahasa Sunda. Jadi mohon maaf, ya. Maafin tuh. Iya. Iya. Jadi yang Sunda saya mohon maaf. Tidak ditampilkan ya. Baik ibu-ibu, biar tidak waktunya bertabrakan dengan asar ya. Kita mulai ngaji. Siap ngaji ya? Nah, karena judulnya halal bihalal dan ngaji bareng. Berarti ini tahun kedua ibu. Ya, tahun pertama tempatnya di BIC dan tahun kedua ini di BIP. Mungkin tahun ketiga mudah-mudahan bertambah lagi pesertanya juga. Saya belum mendatangkan dari wilayah selatannya belum, ya, selatan ke sana belum. Termasuk Dian Anyar karena koordinator lagi ke Madura, ya. Terus Pasifik, Indo Barat pun belum untuk halal bihalal tahun ini. Ya, mudah-mudahan nanti Masjid Al-Falah juga menjadi lebar. Amin ya. Kita mulai ngaji ibu, ya. Siap ngaji? Siap. Apa ingat sebelah? Siap ngaji ya? Iya. Iya. Ibu-ibu yang saya hormati, barangkali ada yang belum kenal, ada peserta termuda, yaitu dari Perum Nirrana. Nah ini termuda ibu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa ngikuti. Coba berdiri Nirrana tadi. Coba. Ini baru kenal ini. Nah ini yang baru ibu. Ya mudah-mudahan istiqomah ya. Iya, monggo ibu duduk lagi. Iya. Ini BIC. BIC itu generasi 2, Bu. Ya, BIC-nya generasi 2. Baik ibu, kita mulai ngaji. Ibu duduknya udah semutan? Apa gajahan? Iya. Terus ada juga yang nyeletuk. Tadi bahasa Sunda. Ada yang nyeletuk, Ustadz kenapa belum muncul al-iklannya? Nah ini al-iklannya dibaca bareng. Ciri khas al-iklan adalah mubtada yang dirofakan dengan doma. Itu ciri al-iklan ya. Maka hari ini kita baca. Ya, kita bareng baca dulu ayatnya walaupun tadi sudah dibaca oleh Bu Khotimah ya. Sekarang kita baca. Siap ngaji ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ya. Ciri khas al-iklan akan saya bacakan. Wawonya namanya wawo atop. Ya. Nirrana walaupun baru bisa.
Ya, bisa ngikuti. Man isim syarat, bila di awal dia menjadi mubtada, maka otomatis khobarnya adalah fiil syarat dan jawab syarat. Ya. Kana fiil madi nakis sebagai fiil syarat. Karena yang jadi fiil syarat adalah fiil madi nakis, maka butuh isim kana dan khobar kana. Kebetulan diawali dengan fi hadhihi, jar majrur. Jar majrur bila di awal bertemu isim yang rofa, maka jar majrur menjadi khobar muqaddam. Kalau ada kana berarti khobar kana muqaddam. A'ma ini isim yang rofa, ya, karena ini isim tafdil. Jadi asalnya a'mayu, dibaca a'ma gitu. A'ma isim kana muakhor yang dirofakan dengan dhammah muqaddar karena isim tafdil. Fahuwa fil akhirati a'ma. Nah, fa ini adalah fa robito. Itulah ciri bahwa man yang di depan adalah isim syarat. Karena man itu ada isim mausul, ada isim istifham, ada isim syarat. Dan kebetulan karena ketemu dengan fa, maka man yang di depan adalah isim syarat. Jadi fa-nya adalah robito. Biasanya kalau diawali dengan fa robito, maka kalimat sesudahnya ismiyah. Biasanya, ya. Ternyata betul, huwa domir munfasil bila di awal sebagai mubtada. Butuh khobar. Khobar adalah isim yang rofa. Ada isim yang rofanya? A'ma. Itu isim yang rofanya. Berarti a'ma adalah khobarnya. Terus fil akhirati tadi yang terlewat jar majrur muta'alliq pada lafad a'ma. Begitu. Huwa fil akhirati a'ma sebagai jawab syarat. Wa adollu, wawonya atop, adollu sama dengan a'ma, isim tafdil. Adollu maknanya lebih sesat. Nah, berarti wawonya atop, adollu maktuf dari matuf alaihnya a'ma. Itu. Jadi sama dengan huwa fil akhirati a'ma. Huwa fil akhirati adollu. Sip. Gitu ya. Karena adollu adalah isim tafdil, maka muncul kaidah bila ada isim yang nasab setelah isim tafdil maka disebut tamyiz. Tamyiz. Jadi sabila tamyiz dari adolla, dari adollu yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Ya. Sekarang kita baca ulang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf ataf man isim syarat sebagai mubtada. Kana fi'il madi nakis. Fi ya sebagai fi'il syarat. Fi huruf jar, hadhihi isim isyarah sebagai majrur. Fi hadhihi sebagai khobar kana muqaddam. A'ma isim kana muakhor yang dirofakan dengan dhammah muqaddar. Fa huruf robito
Huwa domir munfasil sebagai mubtada. Fi huruf jer al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Fil akhirati muta'alliq pada lafaz a'ma. Khobar yang dirofakan dengan domah muqaddar. Huwa fil akhirati a'ma sebagai jawab syarat. Wa huruf atof adollu maktuf dari maktuf alaihnya a'ma. Sabila tamyiz dari lafad adollu yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Cukup ya. Nah itulah ciri al-i'lan. Sekarang saya jelaskan Ibu. Waman kana fi hadhihi, dan barang siapa fi hadhihi. Jadi kananya tidak diartikan. Kenapa tidak diartikan? Karena isim kananya ada di belakang. Ya. Barang siapa fi hadhihi, di ini apa yang dimaksud? Ad-dunya. Maksudnya barang siapa di dalam dunia, barang siapa hidup di dunia, tuh begitu jadinya. A'ma buta, barang siapa hidup di dunia buta, gitu. Anil haqqi, dari kebenaran, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat nanti buta. Buta dari apa? Antorikin najati, buta dari jalan keselamatan. Wa qiraatil Qur'ani. Nah, ini dari mana qiraatinya? Ya, maka wawu atop itu yang memberikan jawaban. Jadi sama dengan fil akhirati a'ma an qiraatil Qur'an. Wa adallu, dan lebih sesat. Apanya? Jalan menuju Allah. Kalau sabilan itu jalan menuju Allah. Ab'adu. Ab'adu ini isim tafdil. Maknanya lebih jauh. Toriqon anhu, lebih jauh dari jalannya. Maksudnya begitu. Dari jalannya. Maksudnya dari jalan Allah. Nah itu sekilas tentang pembahasan ngaji hari ini. Nah, sekarang coba saya jelaskan Ibu. Ibu punya mata? Ada berapa matanya? Satu mata lahir, mata yang di kepala. Satunya lagi mata hati. Nah, apa yang dimaksud di ayat ini? Barang siapa di dunia buta. Nah, buta yang dimaksud adalah mata yang di sini, Ibu. Ibu lihat saya pakai baju apa? Taunya dari mana? Dari mata. Mata lahir mampu melihat kalau ada cahaya itu. Jadi mata kepala itu mampu melihat ketika ada cahaya. Mana cahayanya? Nah, ini namanya cahaya lahiriah. An-nuruz zahiriyah. Jadi cahaya lahir. Mana cahaya lahir? Cahaya lahir adalah lampu atau matahari. Ya, kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada lampu, kita tidak mampu melihat walaupun punya mata. Sebelah situ kelihatan saya nggak terhalang ini? Enggak. Waduh.
Kelihatan ya? Ah gitu Ibu. Ya. Tapi kalau mata ini yang buta, makanya ayat ini yang dimaksud adalah mata hati. Berarti mata hati pun harus mampu dengan cahaya batin. Gitu. Ibu pernah dengar ayat yang bunyinya kamasalil ladzi istauqada naro. Perumpamaan orang munafik. Allah memberikan perumpamaan orang munafik itu istauqada naro, seperti orang yang menyalakan api. Iya. Kalau apinya sudah nyala, maka sekitarnya kelihatan tidak? Karena api mengandung dua unsur. Satu unsur cahaya, yang kedua unsur panas. Zahaballahu binurihi. Ketika cahayanya diambil oleh Allah, maka tinggal panasnya. Makanya ayat ini disambung dengan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang yang punya telinga tapi zahaballah, diambil, dihilangkan cahayanya oleh Allah, maka telinganya tidak mampu mendengar kebaikan. Kalau ada ngerumpi seneng banget itu. Bener tuh? Bener tuh? Benar untuk orang lain ya. Kalau yang ngaji mah sudah tidak. Amin ya. Jadi cahayanya diambil oleh Allah. Punya mulut tapi masih sering ngomongin orang. Berarti zahaballahu binu, cahaya mulutnya diambil oleh Allah sehingga senang ngomongin orang. Ada di sini yang senang ngomongin orang. Ada satu kalimat dari ulama yang menyebutkan orang yang melihat mukanya orang yang berilmu berpahala. Bahkan ada yang ekstrim. Orang yang melihat mukanya orang yang berilmu masuk surga. Ekstrim nggak? Nabi tidak pernah mengatakan begitu. Nabi itu tidak mengatakan orang yang melihat wajahnya orang yang berilmu masuk surga. Tapi kenapa ulama mampu berani mengatakan melihat wajahnya orang yang berilmu itu masuk surga? Kira-kira bid'ah tidak? Hah? Bid'ah tidak? Bid'ah teh naon? Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Tadi Rasul nggak ngomong begitu. Tapi ulama berani mengatakan orang yang melihat wajah orang yang berilmu masuk surga. Kira-kira sesat tidak? Sesat tidak? Kok ragu-ragu jawabnya? Tidak sesat Ibu. Kata Nabi, janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu pasti binasa. Orang yang pertama adalah orang yang berilmu. Kalau tidak sanggup berilmu, jadi orang yang kedua, orang yang senang belajar. Tidak sanggup belajar karena sibuk. Sibuk ngurusin naon? Hah? Sibuk sesehan kayak naon. Sehingga nggak bisa untuk belajar. Jadi orang yang ketiga, datang mah datang tapi cuman bisa dengerin, nggak paham, gitu. Jadi orang yang ketiga, orang yang senang dengerin orang yang lagi belajar. Datang dengerin juga tidak ada waktu. Jadilah orang yang keempat, orang yang mencintai orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau ada yang lewat bolak-balik bawa kitab jalan itu senang gitu. Ya, senang doang.
Dirinya nggak bisa untuk hadir, tapi seneng gitu. Ya mau mondar-mandir diomongin ya. Bolak-balik udah tua-tua juga pegangan kitab, mau jadi naon gitu. Itu. Cinta aja, seneng aja. Ya, cuma mobilnya Ustadz lewat langsung lemparin batu. Seneng aja nggak mau, ya. Siapa mereka? Orang yang kelima. Orang yang tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak itulah orang yang kelima. Orang yang kelima pasti binasa. Maka muncullah kalimat, siapapun yang melihat wajahnya orang yang berilmu masuk surga. Kenapa? Melihat wajahnya orang yang berilmu berarti maknanya ibu belajar. Ya, makanya ibu boleh lihat siapapun yang berilmu wajahnya, asal jangan diplotot. Boleh dilihat. Kenapa? Karena yang berilmu juga dia belajar sama gurunya. Belajar sama gurunya. Ketika kita belajar, lihat wajahnya. Wajahnya siapa? Gurunya. Gurunya belajar lagi, lihat wajah gurunya. Gurunya lihat lagi, belajar lagi, lihat wajah gurunya. Gurunya lihat lagi, gurunya. Gurunya lihat lagi, gurunya lihat lagi, sampai ketemu tabi'ina. Tabi'ina belajar lagi kepada tabi'in. Tabi'in belajar lagi kepada para sahabat, langsung belajar kepada Rasulullah. Makanya ibu beruntung nih, masih bertahan di Al-Iqlan, masih ketemu Ustadz begini juga lumayan ibu, ya. Makanya disayang, diawet-awet, ya. Takut, iya. Bener tuh. Nah, itu. Paham tuh. Saya tanya sama ibu, nikmat apa yang paling besar? Nikmat apa yang paling besar? Nikmat hidup. Ada enggak nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidup? Tidak ada. Ibu masih mau diajak tidur bareng sama suami ibu kalau ibu masih hidup. Coba kalau ibu sudah enggak bernyawa lagi, kira-kira suami ibu mau tidur bareng enggak? Paham tuh? Al-Iqlan hanya nerima orang yang hidup. Ya. Makanya ibu ketika bangun tidur apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillahilladzi ahyana. Nikmat hidup ibu. Terus ada satu kalimat yang salah kaprah. Kalau salah kaprah tuh artinya salah tapi pantes, tapi aslinya salah. Apa itu? Bu, mumpung masih hidup, ibu teh rajin ngaji, rajin sodako, rajin sholat. Kalau punya duit ya pergi haji, pergi umroh untuk bekal mati. Bener apa salah? Yang keras bener apa salah? Itu yang disebut salah kaprah. Orang mati nggak butuh bekal. Nggak butuh bekal orang mati itu. Walaupun hanya 2 lembar kain kafan. Kalau ada orang mati bawain kain kafan, ibu lari ibu. Udah mati bawa kain kafan, ditarik-tarik, lari. Yang benar adalah rajin ngaji, rajin sodako, punya duit pergi ke Mekah. Itu buat bekal hidup di akhirat. Karena hidup di sini hanya ditutup dengan kematian sebagai pintu untuk menuju akhirat. Nyambung tuh? Jangan ibu pikir hidup di surga itu
seperti yang dibayangkan. Kalau di sini tidak memodal, cek Sunda memodal. Ya, ibu nggak pernah wiridan, subhanallah, subhanallah. Ada satu keterangan kalau kita rajin subhanallah, Allah akan bikinkan taman di surga. Ibu nggak pernah baca solawatan, tidak pernah baca wiridan subhanallah, subhanallah. Pas masuk surga gersang, di rumahnya tidak ada taman. Karena waktu di dunia anti wikiran. Ngerti tak? Ibu di sana jadi rakyat jelata. Jadi rakyat jelata. Kenapa? Karena waktu di dunia nggak pernah sholat duha. Karena orang yang sholat duha akan menjadi pejabat di surga, minimal jadi paham tak? Ibu ingat nggak? Dulu saya pernah cerita ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi ketemu dengan orang yang lagi membangun istana. Dan itu adalah bukan orang, ternyata malah malaikat. Malaikat lagi membangun istana. Sudah bagus itu istana, tapi terus diberesin. Akhirnya Nabi bertanya, ya Jibril, itu rumahnya siapa? Sudah bagus kok terus dibangun. Apa kata Jibril? Itu rumah umatmu. Oh gitu ya. Terus Nabi lanjut perjalanan Mi'rajnya, kemudian balik lagi. Pas balik lagi, pembangunannya berhenti. Terus nanya lagi, Jibril, kunaon, kok nggak ada yang kerja, tukangnya pada kemana? Oh itu Rasul, umatmu berhenti sodako. Ketika berhenti sodako, pembangunannya berhenti. Jadi jangan nanti ibu jangan kaget kalau ada orang masuk surga, nyampe sana jendelanya belum dipasang, gentengnya belum dipasang, karena di sini tidak rajin sodako. Paham tuh? Ada juga yang masuk surga balik lagi. Kenapa? Tidak ada pintunya. Loh, kok nggak ada pintunya? Waktu di dunia nggak pernah puasa Ramadan. Orang yang rajin puasa Ramadan masuk dari pintu royan, pintu orang-orang yang Terus ibu mau lewat mana? Jendela gitu. Teriakin maling sama malaikat Ridwan. Nah, itu ibu. Jelas? Jadi kehidupan di sana itu tidak seperti kehidupan di dunia. Kalau di dunia sudah difasilitasi. Pengen napas Allah sediakan pengen minum Allah sediakan, pengen makan Allah sediakan, semuanya disediakan kalau hidup di dunia. Tapi kalau hidup di akhirat nanti, kalau kita tidak punya bekal ketika hidup di dunia, sengsara ibu, mau napas juga susah. Paham tuh? Jadi jangan dibayangkan, yang penting Islam, kalau Islam pasti masuk surga. Orang yang pernah baca syahadat itu sudah punya kapling di surga, tapi tanah kosong, belum ada bangunan. Paham? Mau nyampe sana di tanah kosong, keanginan, di sininya udah kurus nyampe sana, di sininya udah gemuk nyampe sana. Paham tuh? Nah itu. Ibu masih kuat? Iya. Oh iya, monggo. Ada acara. Iya, monggo. Terus apa tadi? Saya ngomong apa? Ya. Jadi butuh apa tadi? Butuh bekal untuk di akhirat. Nah, di sini kenapa ada kalimat wa adollu sabila? Orang yang ketika di dunia mata hatinya buta, dia akan tersesat di akhirat. Tersesat ibu, tidak nyampe ke Allah. Ya.
Kenapa? Dari dunianya juga dia tidak tahu jalan. Tidak tahu apa, Bu? Jalan. Ibu nyampe ke dunia pakai lewat mana? Bu? Ibu datang ke dunia lewat mana? Dari rahim ibu keluar ya, dari pintunya. Itu begitu ibu lahir, apa yang dibacakan oleh orang di sekitarnya? Azan di telinga, qomat di telinga. Ada satu kalimat terakhir yang sama ketika diazani dan dikomatkan. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Kalau kita berjalan di la ilaha illallah, nanti bakal nyampe. Makanya orang yang meninggal mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Gitu Ibu. Paham Bu? Jadi pertama kali kita dengar la ilaha illallah, ketika kita ngaji harus berada di jalan Allah. Nanti ketika meninggal pun kita baca la ilaha illallah. Makanya kita harus tahu jati dirinya kita. Paham Ibu? Jati diri manusia. Ibu dengerin. Kalau orang Jawa kenal, orang Sunda mudah-mudahan kenal. Ada satu istilah dari Jawa sana, yaitu dulur papat lima pancer. Pernah dengar? Dulur papat lima pancer. Apa itu? Dulur papat lima pancer. Pernah dengar nggak? Pernah. Apa artinya? Saudara empat. Dulur saudara ya. Oh iya benar. Benar ya. Iya. Menurut Waliullah Sunan Kalijaga, manusia itu terdiri dari 4 unsur yang disebut unsur tanah. Kita tuh dibuat dari unsur tanah. Terus yang kedua unsur api, yang ketiga unsur udara atau angin, yang keempatnya unsur api. Makanya ayat alhamdulillahi rabbil alamin, apa artinya? Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah Malikin nas, Ilahin nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Yang dimaksud adalah manusia. Paham? Manusia itu alam Ibu, alam mikro. Tuh bahasa kerennya mikrokosmos. Ustaz tahu dari mana kan gitu ya? Microwave lain deh. Mikrokosmos. Kalau makrokosmosnya apa? Alam ini. Namanya makro. Kalau manusia mikrokosmos. Kenapa? Karena manusia unsurnya 4. Ada unsur tanah, unsur api, unsur udara, unsur ada semua 4-4-nya ada pada manusia Ibu. Makanya muncul tadi dulur papat lima pancer, 1 kakang kawah. Kakang kawah itu, kakang kawah bahasa Indonesianya apa? Hah? Air ketuban. Ibu kalau ngelahirin pertamanya yang keluar taeta, makanya disebut kakang kawah. Terus adi, ari, ari, plasenta. Kapan keluarnya plasenta? Ya, makanya disebut adi, ari, ari. Terus yang keempatnya getih. Ketiga. Ya, bagus. Ketiga itu getih. Getih nifas. Ya. Yang keempatnya tali pusat. Itu. Atau jiwa, atau
ruh. Itu yang bersamaan kita lahir. Makanya kita disunahkan untuk berbakti, bukan disunahkan, diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya hormati?" Apa jawab beliau? "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ya, makanya seorang ibu yang pernah melahirkan 3 orang anak sudah merasakan sakaratul maut. Jadi kalau bagi yang 2 tambahin 1 deui. Ustaz yang sudah 5 kumaha? Yang sudah 5 ya berarti 1 lagi biar merasakan 2 kali sakaratul maut. Yang belum saya doakan mudah-mudahan merasakan. Amin ya robbal alamin. Paham Ibu? Nah itu. Paham ya? Nah, ketika kalimat itu muncul, ada satu kalimatnya yang disebut 5 pancer. Siapa dia? Adalah basiroh, mata hati. Ya, apa Bu? Mata hati. Kenapa orang mata hatinya jadi buta? Nah, di sini waliullah Sunan Kalijaga memberikan penjelasan. Tanah yang tadi, unsur tanah pada diri kita adalah nafsu. Cikal bakalnya nafsu lawamah. Nafsu apa Bu? Lawamah. Itulah insting manusia dasar. Kebalik. Insting dasar manusia. Kebalik saya ngomongnya. Ya. Apa itu? Manusia tuh doyan makan. Itu namanya insting manusia, insting dasar manusia. Karena manusia tadi ada nafsu jadi doyan makan, doyan minum, doyan kawin. Bu, kenapa Ibu nggak setuju yang ini? Doyan kawin itu nggak mesti dengan istri orang lain, istri, maksudnya istri-istri. 1 doyan kawin. Itu insting manusia, ya. Kalau ada manusia nggak doyan makan, itu diragukan manusianya. Iya, saya mah nggak doyan makan itu, ya. Kemudian yang kedua nafsu apa? Apa tadi? Api. Nah, api itu adalah nafsul ammaroh. Coba lihat sifatnya api, pasti naik, betul nggak? Ibu kalau nyalakan api pasti ke atas. Ada nggak yang ke bawah? Ada nggak yang ke bawah? Ada, api mau mati. Iya, itu ke bawah. Ya, naik gitu. Makanya manusia ada sifat nafsu ammaroh. Ya. Nafsu ammaroh itu nafsu yang bagaimana? La ammarotun bisu. Nafsu yang mengajak kepada keburukan. Itu Ibu. Paham? Jadi kalau ada rumah tetangga dibangun, Ibu panas tuh? Kalau rumah tetangga dibangun panas tuh? Ya panas. Ibu bohong, berarti bukan manusia. Karena ada unsur api ke atas. Kenapa bukan rumah aku yang dibangun? Gitu. Pas ngaji tangan sebelah Ibu, tangan sebelahnya gelangnya 5. Ibu cuman 1, panas tuh? Bohong. Pasti panas karena ada unsur api. Gitu. Bu, beneran? Berarti Ibu bukan manusia, saya pergi ya. Gitu. Asli manusia itu gitu. Paham tuh? Bu? Bu? Itu. Terus yang ketiga apa tadi? Udara. Nah, udara itu nafsunya namanya sufia. Nafsu sufia. Cikal bakal nafsu sufia. Apa itu?
Nafsu sufia itu keinginan dunia, ingin kaya, ingin hidupnya punya kedudukan, ingin lebih cantik daripada yang lain. Itu namanya nafsu sufia gitu. Ibu pengen kaya tuh kan jujur. Semua orang pengen kaya. Kalau ada orang enggak, aku mah pengennya miskin itu bohong. Berarti dia pernah kecewa. Ya, gitu. Terus yang terakhir, keempat adalah air. Nah, air itu adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan. Ya, itu ibu. Makanya ibu pernah nggak ngajak teman ibu ngaji terus nggak mau? Pernah. Aslinya pengen ngaji karena ada nafsu mutmainnah, cuman terhalang ibu. Apa? Ibu lihat ini apa namanya? Gelas. Kalau gelas ini saya masukkan gula, maka muncul peribahasa, ada gula, ada semut. Kalau gelasnya ditutup rapat, lalu semut itu berjejer, teriak, ayo gula, ayo gula, ayo gula, teriak-teriak muter-muter. Mampu nggak dia merasakan manisnya gula? Mereka mampu merasakan manisnya gula? Kenapa? Karena berada di luar, tidak masuk, tidak langsung bisa menikmati manisnya gula. Berarti ada penghalang. Jadi kalau ibu ngajinya rajin, sholatnya pas mati masuk neraka. Ya. Dan guru dapat wewenang untuk menengok muridnya, karena guru tidak akan masuk surga sebelum murid-muridnya masuk surga. Cerita ini mah Ustadz Sugi ditahan. Ini mah cerita Ustadz Sugi ditahan. Kunaon malaikat saya nggak masuk surga, saya amalnya bagus. Lihat murid-muridmu, cek dulu ke surga, dicek semua ke surga satu-satu, semuanya ada. Sebagian lagi belum ada di surga. Coba ceknya kemana lagi? Nah, jadi Ustadz bilang ke neraka, ngecek. Begitu saya masuk, semua pada teriak Ustadz, Ustadz gitu kan. Mereka semua kenal. Ustadznya yang tidak saha gitu kan. Ya pada gosong nggak kenal gitu. Pas dikorek dibenerin, terus kasih air, pas kelihatan lah, roh kamu ada di sini roh gitu kan, kamu dulu ngaji Jalalain roh. Iya Ustadz, saya tuh pulang ngaji teh ngomongin Ustadz, saya ada penyakitnya ya, ngomongin tuh. Berarti tadi dahaballahu binu, cahayanya diambil oleh Allah, sehingga hasil ngaji tidak bisa manfaat. Ibarat semut berada di luar gelas. Kita kenapa nggak bisa merasakan nikmatnya sholat? Betul nggak? Bahkan ada orang yang tidak bisa menikmati nikmatnya rumah tangga. Bu? Kok ibu sedih begitu? Berumah tangga tapi tidak nikmat, isinya tuh kesel. Tiap hari ributnya tentang ekonomi, tidak pernah ribut tentang ibadah. Pah, kok sholat duhanya 2 rakaat sih? Kemarin perasaan 4 rakaat. Nggak pernah ngomongin itu. Pah, listrik tacan mayar, sekedeng li arisan. Terus itu yang dibicarain, tidak pernah ngomongin ibadah. Nah, itu namanya semutnya di luar, tidak merasakan nikmatnya berumah tangga, tapi tidak merasakan nikmatnya rumah. Baca Quran tetapi tidak merasa nikmatnya baca. Ngaji tapi tidak merasa nikmatnya ngaji, karena ngawasin aja tangan. Nah itu insaf ibu ya. Tapi alhamdulillah Al-Iqlan mah tidak begitu. Amin ya robbal
Cukup ya? Ya, cukup ya? Iya. Buat makan Ibu. Nah, ya, kebetulan Ustaz Sugi hari ini ada janji juga. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Saya aturkan terima kasih sangat kepada panitia ya, terutama Bu Ketua ya. Ya, Masya Allah sudah mencurahkan segala-galanya, dan seluruh panitia pasti begitu ya. Mudah-mudahan, dan petugas-petugasnya dan ibu-ibu juga yang ikut hadir, jangan kapok. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, ketemu lagi ke halal bihalal yang ketiga. Mudah-mudahan bertambah banyak. Amin Ibu ya. Mudah-mudahan itu. Insya Allah nanti saya datangkan lagi. Mudah-mudahan umurnya masih panjang ya. Amin. Ya. Kita doa langsung Bu. Ya, kita doa dulu Ibu. Doa kita sudah sering kita bacakan. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bersama Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu, saya lupa, mohon perhatiannya. Tahun ini jamaah kita ada yang mau berangkat ibadah haji, ya, yaitu Bu Ida, ya, Bu Ida tahun ini ya. Nah ini Bu Ida, Ibu Ida berhenti Bu, berdiri, bukan berhenti, berdiri. Nah ini Bu Ida dari Dian Anyar, beliau insya Allah tahun ini menunaikan ibadah haji, ya, minta doanya, ya, Amin, amin, amin ya. Itu Ibu mudah-mudahan berangkatnya selamat, barokah, mendapat haji yang mabrurah ya. Jadi hajinya berarti nanti bertambah satu ya. Ya, pertama Bu Haji Hani juga dari Dian Anyar, kemudian Bu Haji Iis, kemudian sadenya Bu Haji Uripah, mana Bu Haji Uripah? Oh iya, ya, terus siapa lagi? Ya, kalau Umi umroh yang umrah ya Umi. Umi haji apa umroh? Haji, Umi juga udah haji. Coba bangun Umi berdiri. Barangkali ada yang nggak kenal Umi. Nah itu Umi juga udah haji ya. Umi. Jadi mudah-mudahan Bu Haji Uripah. Saya tuh dari tadi siapa ini tuh? Uripah Ma'rifah, maaf. Bu Haji Ma'rifah ini juga dari Dian Anyar. Terima kasih sajadahnya kemarin, sajadahnya bagus banget. Ya, alhamdulillah beliau umroh juga kemarin ya. Dan insya Allah jamaah kita juga ada yang umroh sekeluarga. Insya Allah Bu Haji Hani jadi, insya Allah Bu Haji Hani akan umroh juga sekeluarga ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi yang mau umroh? Oh semua, amin. Oh ya Pak. Iya nggak apa-apa, amin. Iya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Sebelum pulang mungkin ada sesuatu dari panitia ya. Iya. Ustaznya dikasih juga ya. Alhamdulillah. Nanti kita makan bareng Ibu, menikmati suasana berbuka halal bihalal ya. Cukup, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan diberikan kepada Pak Ustadz, Ibu Ketua.
Oh, di situ. Sini aja. Payun pakai. Boleh. Di sini aja. Berat. Terima kasih Ibu. Ibu tahu maksudnya ini? Ustadz suruh banyak makan buah. Awet muda. Kalau di sela kesibukannya yang sangat padat ya, sehat-sehat, Ustaz, mudah-mudahan ya. Jazakallah khairan katsiran atas